Halo guys, kembali bersama gue di channel Will Make One. Hari ini gue mesin anime lagi yang jadi favorit gue di musim winter 2024 adalah Kusuriano Hitorikoto. Jadi di episode kemarin dia bisa bilang si kayak mau ini dapat tugas gitu kan. Tugas yang cukup berat untuk membuat sebuah bunga mawar biru. Bayangin nih, bunga mawar aja yang biasa aja sulit gitu kan untuk diwujudin, apalagi nih bunga mawar biru. Jadi makanya di sini dia dengan caranya dia gitu kan yang sangat sederhana gitu kan untuk membuat bunga itu ya kan untuk mekar dulu hingga pada akhirnya dikasih triknya kalau ternyata tangkainya itu dikasih pigmen atau dikasih pewarna gitu kan ya dimana pewarnanya ini menyerap ke dalam bunganya dan akhirnya bunganya mekar gitu kan. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya itu bunganya mekar dulu gitu kan. Nah sedangkan dia butuhnya sebulan, sedangkan bunga itu emang 2 bulan normalnya gitu kan untuk mekar, tapi ternyata Momo bisa apa namanya menuntaskan tugas ini. Dan terakhir akhirnya ketemu si Lakan atau ketemu si ayahnya gitu kan. Makanya di sini kita lihat apakah bakal berantem enggak sih, kayaknya sih nggak mungkin berantem ya, jadi cuma mungkin bakal cerita kita aja sih tentang kesalahpahaman ini gitu kan. Gue berharap semoga Lakan sama Momo bisa berdamai gitu. Dan yuk 30 belum lagi langsung ke episode baru dari Fusuria no Hito gitu. Terus gue oke, gak menunggu belum lagi langsung ke episode baru dari Kusuria no Hitori Goto. Let's go. Ya, sekalian ya, gue sekalian sama Kusuria gitu kan. Jadi biar ya nanggung sih, udah mau episode terakhir juga gitu kan. Udah mau selesai juga. Sole, masih, masih. Jadi gue masih ada waktu gitu kan untuk sahur nanti. Ah, ah, ah. Oke. Aduh, kasihan ibunya ngomong. Waduh, 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 waduh. Anaknya tuh dia. Oh, let's go. Udah ketemu dengan ayahnya. Gue gak bisa kabur. Bahkan. Oh, oke, dan, bener. Kayaknya ini sih apa namanya? Eh, aduh, langsung ya taruhannya berat. Oke. Oh, dia bilang
Kuningannya gua. Kasih obat kah? Menarik sih. Intinya yang kalah minum kan, itu doang gitu. Intinya yang kalah minum, taruhannya juga berat tadi sih. Oke, kira-kira kena efeknya nggak? Oh, oke, mau kalah lagi men. Iya makanya. Tadi dulu, takutnya comeback nih. Ini menarik sih. Tapi nggak tahu, gue nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu gue. Overdosis. Hmm. Uh, iya. Ya, iya betul. Tapi gue penasaran yang menang siapa nih ya kan? Asal aja tegang banget men. Hmm. Ya, takut banget ini si.
Oh, iya bener. Oh iya bener. Bener, iya bener. Apa nih? Oh, oke. Okay. Flashback, flashback, flashback. Gak diliatin mukanya, men. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Oh, pantas, pantas, pantas. Fashion. Oh, lu kalah. Uh, mukanya nggak bisa bohong, men. Ulang. Dari penasaran. Iya, dan lu tertarik. Oh, tertarik, men. Tertarik, men. Iya. Ah, ya.
Oke, menarik. Gua nggak tahu apakah ini jadi permainan terakhirnya gitu kan, mainan Go ya. uh oke, oke, oke. Oke. Susah sih. Kayak tidak akan beli. Bawah lamanya. Sampai berdarah-darah. Oh itu. Aduh. Hmm. Oh, oke. Oke. Tahu-tahu di sini aja.
tetap ya pandangannya tetap bidak ya. Oh, udah gede sekarang ya, cepet banget ya. Wah gila sih. Ya memang bapaknya sih, orang tuanya. Berubah. Wow. Oh, warna biru. Ya, 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 ya. Ya, ya, gue ngerti kok, itu gue ngerti. Wow. Branding, men. Kacau. Ini udah. Udah, ini cukup cukup banget untuk membuat pandangan kalau Lakan tuh emang orang yang sangat tersiksa, men. Berubah, men, berubah. Pikiran gue tuh berubah tentang Lakan, udah. Kalau dibilang benci sih enggak, menyusahkan iya, tapi ketika tahu masa lalunya, oke, respect gue malah kan sih. Emang dasar orang tua orang tuanya kacau sih, bener-bener ngejauhin banget Pengxian atau ibunya Momo itu ya kan. Ya udah. Episode terakhir, men, next episode, men. Oh, flashback. Oke, jadi di episode ini bener-bener gila banget. Jadi bener-bener mengubah pandangan orang-orang ya kan terhadap Lakan, termasuk gua gitu kan, yang tadinya cukup nyebelin dan akhirnya ini bener-bener menjawab semua. Jadi dari awal ya kan memang Lakan dan Momo ini kan bertarung gitu kan untuk nantinya saling apa ya, saling ya sekedar memain catur gitu kan. Dan di situ Momo sempat kalah ya kan 2 kali gitu kan, tapi akhirnya si Lakan nggak tega kalau misalkan racunnya diminum sama Momo lagi gitu kan, jadi makanya kan akhirnya diminum ya kan sama Lakan gitu. Jadi yang gue tangkap tuh begini, jadi memang selama ini yang kita lihat bahwa Lakan itu sebenarnya tidak minum sake, emang dia minum yang lain, entah itu jus atau apa gitu kan, yang seolah-olah seperti sake gitu kan. Nah sedangkan yang diminum Lakan itu bukan racun, gue yakin banget itu bukan racun, tapi sebenarnya itu adalah sake, sebenarnya sake biasa yang tidak ada racunnya. Nah sedangkan yang diminum mau itu memang real racun, jadi makanya di situ sorry, ya bener real racun gitu kan. Jadi atau mungkin malah gue mikirnya ya awalnya memang real racun gitu kan, tapi
sebenarnya bisa jadi emang sebenarnya itu sama-sama sake gitu loh. Jadi emang lima itu sebenarnya sake semua gitu loh. Jadi emang semuanya sake, cuman bedanya racun ini yang dimaksud itu cuman kayak sebenarnya sih kayak apa ya, kayak mungkin obat herbal sebenarnya sih, kayak obat herbal yang bikin tenggorokan jadi panas kayak gitu loh. Jadi mungkin begitu kali ya, gue juga nggak tahu sih. Kalau dari subtitlenya sih dibilang kalau sebenarnya itu semuanya sake gitu loh. Tapi kenapa mau sampai kuat banget gitu kan minum buah sake, karena emang kebal dengan apapun gitu loh. Jadi makanya kita anggapnya mau tuh kebal sama apa aja gitu kan, jadi makanya dia kuat. Nah tapi kenapa akhirnya si Lakan tumbang, karena dia nggak biasa minum sake, jadi makanya kan akhirnya dia mabuk kayak gitu. Jadi anggaplah itu sake aja lah gitu, semua lima-limanya sake, walaupun memang tadi ada yang dicampurin gitu kan. Jadi gue pikir mungkin sebenarnya tuh emang racun gitu kan, tapi bisa jadi juga obat herbal. Tapi ya udahlah gitu, anggapannya kelima-limanya itu adalah sake. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin detail gitu kan nontonnya, atau mungkin lebih tahu atau bisa dibilang tahu di manganya apa, isi di komentar, oke? Jadi yang dicampurin Momo tuh apa? Apakah real racun atau memang sebenarnya tuh obat herbal gitu? Jadi gue nggak tahu. Itu soal permainan mereka tadi. Nah ini soal masa lalu Lakan, yang gimana emang di masa lalu itu bener-bener gila sih, bener-bener kacau banget. Jadi orang tuanya udah nggak suka sama Lakan, orang tuanya bener-bener memperlakukan Lakan tuh dengan kasar, dengan keras gitu. Jadi makanya di situ kan akhirnya kan yang udah benar mengakui kerja keras Lakan tuh cuman pamannya, sedangkan pamannya aja sampai turun jabatan gitu kan. Dan itu gara-gara Lakan juga katanya gitu kan. Emang dasarnya orang tuanya biji, orang tuanya Lakan ini bener-bener biji banget gitu ke Lakan gitu kan. Jadi makanya gue kesel banget gitu loh, kayak memperlakukan sebagai anak tiri gitu kan. Jadi makanya di situ Lakan bener-bener dibully habis gitu loh sama orang tuanya gitu kan. Sampai akhirnya di situ Lakan tertarik ke Felgridis gitu kan, untuk bermain untuk bermain catur gitu kan. Go dan catur itu permainan beda ya, Go beda, catur beda lagi gitu kan. Jadi Lakan tertarik gitu kan bermain catur dengan orang yang dimana juga jago gitu dalam permainan permainan itu si Feng Xian. Feng Xian adalah orang tuanya Momo, atau dibilang ibu dari Momo itu sendiri, yang dimana Feng Xian ini tertarik dengan Lakan, dan itu benar-benar dimainkan terus secara berulang gitu kan. Akhirnya Lakan juga tertarik dengan Feng Xian gitu kan, saking penasarannya gitu kan untuk mengalahkan Feng Xian. Jadi makanya di situ Lakan balik gitu kan, menemui Feng Xian untuk yang terakhir kalinya gitu kan, bertemu gitu kan, main. Tapi akhirnya sampai gini-gini kan, sampai akhirnya Lakan itu menghamili Feng Xian. Tapi Lakan tidak peka, atau Lakan tidak tahu kalau memang ternyata Feng Xian itu hamil gitu. Dan memang yang dihamili juga dan kebetulan emang anaknya itu adalah mau gitu loh. Jadi makanya di situ itulah yang selama ini yang dia keselin gitu kan, atau dia benar-benar kesel kenapa gue baru telat nyadar gitu kan kalau ternyata yang di dalam perutnya yang di perutnya si Feng Xian itu adalah mau gitu kan. Sedangkan semakin berkurangnya kualitas penghibur, atau bisa bilang dalam tanda kutip penghibur itu hamil, maka nilainya turun. Makanya itu kan sempat disinggung soal pada saat yang dimana si mau pernah ngomong ke Dinsi gitu kan, kalau penghibur itu bakal berkualitasnya turun atau nilai jualnya turun kalau dia hamil. Makanya di situ karena Feng Xian hamil, otomatis penghibur lainnya kecewa dengan Feng Xian. Jadi makanya di situ mungkin gini mungkin kalau menurut gue ya daripada gue mikir penghibur lainnya itu menyakiti si Feng Xian ya kan, gue malah mikir kalau sebenarnya Feng Xian itu kena penyakit kelamin gitu, ngerti nggak lo? Jadi kayak anggapannya karena ya Feng Xian udah hamil gitu kan, jadi ya dia terkena penyakit itu pasti terjadi gitu. Maksudnya risiko kena penyakit itu
bisa bisa tinggi gitu loh. Jadi makanya gue malah mikirnya tuh ke sana. Dan karena dia depresi gitu kan, jadi makanya dia motong jarinya dia gitu kan, kayak semacam kutukan gitu. Jadi itu sih, cuman gue sebenarnya jujur gue kurang ini nih, kurang nangkep gitu loh. Maksudnya kayak gue kurang nangkep. Jadi apakah emang Feng Xian itu emang kena penyakit kelamin, atau emang disakiti sama para orang-orang yang suka dengan Feng Xian gitu kan, karena tahu kalau ternyata Feng Xian hamil, atau emang dasarnya emang ya Feng Xian emang depresi gitu loh. Jadi makanya kan akhirnya dia menyakiti dirinya sampai akhirnya dia motong jarinya tuh gila sih menurut gua. Jadi makanya ini itu jadi pertanyaan gua sih, itu jadi pertanyaan gua, apakah karena emang disakiti sama penggemarnya, ya sama orang yang percaya dengan Feng Xian, atau karena emang dia kena penyakit kelamin, atau emang dia itu menyakiti dirinya gitu loh, yang dimana dia kan nungguin banget Lakan kan, dan Lakan nggak ini men, nggak apa namanya, nggak kunjung datang gitu kan, 3 tahun di ghosting gitu kan. Terus tahu-tahu dapat kabar kalau Feng Xian udah nggak bernilai, ya dia nangis banget dong, nangis kejer dong si Lakan ini gitu. Jadi makanya intinya gue tersampaikan sih apa yang dimaksud di episode ini. Cuman tadi yang agak bingung itu soal itu tadi, yang Feng Xian itu gitu kan, apakah di antara 3 poin tadi, gue tegasin lagi, di antara 3 poin tadi, antara emang dia disakiti sama orang yang ingin membeli Feng Xian, atau emang dia sebenarnya kena penyakit kelamin, karena memang akhirnya kan dia kan berganti-ganti pasangan, dan memang karena tahu kalau misalkan si Feng Xian hamil, jadi makanya para penggemarnya mencoba untuk menghamili dia gitu kan. Atau yang ketiga, karena emang menyakiti dirinya sendiri gitu, sampai akhirnya dia motong-motong jari gitu. Itu sih, jadi makanya karena tadi bahasanya sih kutukan gitu kan, jadi mungkin lebih masuk akal yang kedua, tapi entah lah. Emang kayaknya pernah disinggung sih sama Mamo sebelumnya gitu kan, cuman gue lupa gitu kan di episode 18 atau 17 gitu. Cuman nanti gue bakal nonton lagi deh untuk pastiin gitu kan di episode berapa gitu, gue lupa, antara 17 atau 18, ketika mau meriksa Feng Xian gitu loh, atau ibunya sendiri gitu kan ketika dia sakit gitu. Gue pernah ini kok, gue pernah inget kok, tapi nanti gue bakal nonton lagi. Itu sih gue yang masih nggak subscribe di sebenarnya kira anime spring apalagi yang harus gue bahas. Sebenarnya suka, kalau nggak suka tinggal di saja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lo tidak terlalu gue dan sampai berikutnya.